Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada para hamba. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, perkenalkan saya Afana Karimah, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Arab kelas B, angkatan 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah kewarganegaraan tahun ajaran 2020-2021. Buku yang saya resensi berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo, penerbit PT Gramedia Pustaka, tebal buku 543 halaman, ukuran buku 15x23 cm, terbit Februari 2008, cetakan keempat Oktober 2019, halaman 27 ditambah 517 halaman, jumlah 12 bab, harga buku kurang lebih Rp68.425. Teks Bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa penulis buku Dasar-Dasar Politik ini, Profesor Dr. Miriam Budiarjo, lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1923 dan meninggal di Jakarta pada 8 Januari 2007 pada umur 83 tahun. Beliau adalah pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Istri Ali Budiarjo, seorang tokoh berjuang Indonesia. Ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, periode 1974 sampai 1979. Daftar isi dari buku Dasar-Dasar Politik ada 12. Bab pertama, membahas sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Bab kedua, membahas konsep-konsep politik. Bab ketiga, membahas berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Bab keempat, demokrasi. Bab 5, komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Bab 6, Undang-Undang Dasar. Bab 7, hak-hak asasi manusia. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Bab 9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bab 10, partisipasi politik. Bab 11, partai politik. Dan bab yang terakhir, bab 12, sistem pemilihan umum. Bab 1. Di dalam bab 1 ini berisi tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19, berkembang pesat dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dalam perkembangannya, mereka saling mempengaruhi. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, bila digolongkan dalam ilmu pengetahuan, sebenarnya belum memenuhi syarat karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum yang ilmiah, karena yang diteliti adalah manusia. Dan manusia adalah makhluk yang kreatif dan pemikirannya selalu berkembang. Sehingga perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol, sehingga para sarjana ilmu politik cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics kepolitikan. Pokok-pokok politik adalah: pertama, A. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain
sesuai dengan keinginan para pelaku. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjuk pada bagaimana proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah berbagai keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan. Dan yang terakhir, pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Bab kedua. Di dalam bab kedua ini berisi tentang konsep-konsep politik. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, yaitu bahasan dan renungan atas A. Tujuan dari kegiatan politik, B. Cara-cara mencapai tujuan itu, C. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh suatu politik tertentu, dan yang terakhir, kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Konsep-konsep yang dibahas teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Pertama, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antara manusia. Dan di dalam ilmu sosial ini mempelajari manusia sebagai anggota kelompok, di mana timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Di situ, pihak dia ingin bekerja sama dengan pihak lain yang dia cenderung untuk bersaing dengan sama manusia. Selanjutnya, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan negara pun memiliki tugas untuk mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yang bertentangan antara satu sama lain, dan tugas untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sifat-sifat negara ada 3, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Unsur-unsur negara ada wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Konsep kekuasaan. Definisi kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seseorang, sehingga seseorang tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dari perilaku yang mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Pengaruh dari kekuasaan adalah sifat seseorang dalam bertindak, sedangkan di dalam negara, pengaruh masyarakat dan pemimpin yang memberikan kontribusi penuh bagaimana kualitas suatu negara dapat dinilai. Kekuasaan atau penguasa memiliki peran penting dalam kemajuan sebuah negara dalam bentuk-bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah atau pemimpin negara kepada masyarakatnya. Bab 3. Di dalam bab 3 ini berisi tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan A. Pendekatan legal atau institusional mulai berkembang pada abad ke-19. Pendekatan ini menjadikan negara sebagai fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bersifat normatif, yaitu sesuai dengan standar tertentu dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Yang kedua, pendekatan perilaku. Berkembang di Amerika tahun 1950-an setelah PD2. Politik harus mengamati proses, karena itu fokus kajian adalah perilaku manusia sebagai sebuah gejala yang dapat diamati. Cakupannya bukan hanya perilaku seseorang, tetapi juga kesatuan yang lebih besar, seperti ormas, elit, gerakan, dan masyarakat politik. Pendekatan perilaku melahirkan teori sistem politik. C. Pendekatan neomarxis. Fokus analisis adalah kekuasaan dan konflik yang terjadi dalam negara. Konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting yang mendorong perkembangan masyarakat. Pendekatan ini tidak lagi memandang konflik kelas antara borjuis dan proletar. Konflik antara massa yang sedikit namun mempunyai banyak fasilitas berhadapan dengan yang banyak namun tidak mempunyai fasilitas. D. Teori ketergantungan. Fokus penelitiannya adalah hubungan ketergantungan antara negara, dunia pertama, dan dunia ketiga. Bab 4. Di dalam bab 4 berisi tentang demokrasi.
Beberapa konsep mengenai demokrasi. Di dalam demokrasi ada beberapa istilah demokrasi, yaitu ada demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, nasional, dan sebagainya. Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sejarah perkembangannya, istilah demokrasi sendiri berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi yang pada waktu itu digunakan untuk menunjukkan masyarakat yang berkumpul di dalam sidang Dewan Eklesia atau Dewan Rakyat Yunani kuno. Di Yunani kuno, tepatnya di Polis Athena, pelaksanaan demokrasi bersifat langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membentuk keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Kecuali budak, wanita, dan penduduk asing, semua orang dipolis atau mempunyai hak pilih. Sifat langsung dari demokrasi Yunani kuno ini dapat disenggalakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, dan jumlah penduduk sedikit, kurang lebih 300.000 penduduk dalam satu kota. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan. Selanjutnya, demokrasi konstitusional abad ke-19. Negara hukum klasik. Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif timbul gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah dengan suatu konstitusi, baik bersifat naskah atau tidak bersifat naskah. Demokrasi konstitusional abad ke-20, yaitu yang dinamis. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Akibat itu, gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi dirubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan karena itu harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial rakyatnya. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan dan Indonesia. Pertama, Pakistan. Pakistan lahir tahun 1947 dan terdiri dari dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1.600 km. Pakistan memiliki krisis kepemimpinan dan instabilitas politik setelah meninggalnya pelopor kemerdekaan Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Kemudian, timbullah masalah penyusunan Undang-Undang Dasar baru pada tahun 1956 yang tidak selesai sampai terpilihnya Ayub Khan sebagai presiden dengan diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1968, Ayub Khan menyerahkan kekuasaannya kepada Yahya Khan. Yahya Khan membuat janji yang awalnya menguntungkan, tetapi pada dua partai besar justru terpecah belah menjadi dua negara, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Selanjutnya, negara Indonesia. Perkembangan demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa. Pertama yaitu masa Republik Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional. Bab 5. Di dalam bab 5 ini berisi tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan postkomunisme. Pertama, ajaran Karl Marx. Marxisme merupakan suatu paham yang mengikuti pandangan-pandangan Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Dia adalah seorang filosof besar berkebangsaan Prusia, sekarang Jerman. Merupakan salah seorang pakar dalam bidang sejarah, filsafat, sosial politik, dan ekonomi. Analisisnya terhadap sejarah dan sosial politik, terutama mengenai pertentangan kelas, di sini namanya telah mencuat bagaikan seorang pahlawan yang telah membawa perubahan bagi para kaum tertindas. Perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya tahun 1924. Revolusi ini membentuk diktator proletarian seperti yang dibayangkan oleh Marx.
Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan politik besar. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersifat ambivalen terhadap negara. Marx menganggap negatif negara. Dia menganggap bahwa negara adalah suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap seiring dengan munculnya masyarakat komunis. Demokrasi nasional. Akhir tahun 1950-an, kaum komunis mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara baru, seperti Afrika dan Asia yang baru merdeka setelah Perang Dunia II. Dengan harapan bahwa negara-negara jajahan akan berubah setelah menjadi revolusi proletar, tetapi gagal karena golongan nasional cukup mendapat dukungan rakyat. Hal ini mendorong kaum komunis untuk melahirkan konsepsi-konsepsi baru yang menyebabkan perubahan sikap dalam politik negara-negara komunis, terutama Uni Soviet terhadap negara-negara yang baru merdeka. Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Keruntuhan rezim komunis sejak 1989 di berbagai negara memunculkan beragam teori. Dalam penjelasannya, selain akibat dari kecaman terhadap komunisme yang timbul dari kalangan non-komunisme dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Bab 6. Di dalam bab 6 berisi tentang Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Undang-Undang Dasar mempunyai status legal yang khusus, merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Bab 7. Di dalam bab 7 ini berisi tentang hak-hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Pemikiran mengenai hak asasi di Eropa Barat berawal di abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam dan serta hak-hak alam. Tetapi sebelumnya, pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai ada di Inggris. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Karena terjadinya depresi besar, terjadi perubahan pemikiran mengenai hak asasi sekitar tahun 1929 hingga 1934. Dan muncul berbagai pandangan mengenai hak asasi setelah terjadinya perpecahan dalam dunia komunis di Eropa tahun 1989. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain, walaupun hak politik masih lebih dominan. 2. Kovenan Internasional. Tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun suatu yang lebih mengikat dibanding deklarasi yang dalam bentuk perjanjian, dan diputuskan untuk menyusun dua perjanjian, yaitu mengenai hak politik dan sipil, dan yang meliputi ekonomi, sosial, dan budaya. Perdebatan dalam forum PBB. Kesukaran yang dijumpai dalam forum PBB dalam menyusun kedua perjanjian itu salah satunya adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi, yang kadang-kadang menuju suatu ketegangan antara dua jenis hak asasi. Pembatasan dan konsep non-derogable. Usaha untuk mencapai kata sepakat mengenai kovenan hak sipil mengalami kesukaran karena implementasi hak tersebut menyangkut masalah hukum internasional yang sangat rumit sifatnya, seperti di dalam pasal 2 Piagam PBB yang menentukan bahwa badan itu tidak diperkenankan campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan yuridisme domestik masing-masing negara. Yang selanjutnya, masalah ratifikasi. Meratifikasi suatu negara berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan itu menjadikan hukum nasionalnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Di tengah kontroversi mengenai hak asasi sifatnya universal atau tidak, mengenai keterkaitan antara hak dan kewajiban yang menurut banyak pengamat merupakan perbedaan pokok pandangan antara dunia barat dan pandangan dunia non-barat. Peran negara-negara dunia ketiga. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak bermunculan negara baru. Salah satu usaha untuk menggalang kesetiakawanan dalam forum internasional salah satunya dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1155. Dan dalam usaha menyusun suatu perumusan regional terutamanya ASEAN menghasilkan deklarasi Kuala Lumpur. Bab 8.
Di dalam bab 8 ini berisi tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah, contohnya adalah negara Amerika, Jerman, dan Belanda. Beberapa macam negara federal. Federasi Amerika Serikat, di Uni Soviet, dan di Indonesia pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 hingga Agustus 1990. Bab 9. Bab 9 berisi tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan aturan-aturannya, termasuk memperjelaskan atau menjabarkan agar undang-undang bisa dilaksanakan dan dimengerti oleh masyarakat. Badan legislatif. Badan legislatif adalah yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang atau pembuat undang-undang, dan adalah badan deliberatif pemerintah dengan kekuasaan membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu Parlemen, Kongres, dan Asambli Nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjukkan eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, bebas dari eksekutif. Badan yudikatif. Badan yudikatif mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar peraturan undang-undangan. Lembaga kehakiman atau kejaksaan terdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat, dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa, terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang. Bab 10. Di dalam bab 10 ini berisi tentang partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, atau memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik memiliki berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diberikan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu orang yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri lebih banyak jumlahnya dibanding orang yang secara aktif sepenuhnya waktu melibatkan diri dalam politik. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter seperti komunis, pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaannya ada di tangan rakyat. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan mereka, karena berhasil atau tidaknya pembangunan dianggap bergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi politik melalui New Social Movement atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Partisipasi yang relatif selain dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, ada juga bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Beberapa jenis kelompok diantaranya kelompok anomi, non-asosiasional, institusional, asosiasional, dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Bab 11. Di dalam bab 11 berisi tentang partai politik. Sejarah pengembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang diperlukan untuk memperhitungkan serta diikut-sertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Definisi partai politik adalah anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran yang serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan.
Fungsi partai politik diantaranya pertama, fungsi di negara demokrasi sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur politik atau konflik. Fungsi di negara otoriter dan fungsi di negara-negara berkembang. Klasifikasi sistem kepartaian. Klasifikasi sistem kepartaian. Sistem partai tunggal. Hanya ada satu partai dalam suatu negara, biasanya diterapkan di negara sosialis. Kedua, sistem dwipartai. Hanya ada dua partai dalam suatu negara, ditujukan untuk kestabilan politik. Dan yang ketiga, sistem multipartai. Banyak partai dalam suatu negara, pendirian partainya tidak dapat dibatasi. Contohnya di Indonesia yaitu menggunakan sistem multipartai. Karena di Indonesia terdapat banyak partai. Bab 12. Di dalam bab 12 ini membahas tentang sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum ada dua. Yang pertama, single member constituents. Satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituents. Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Biasanya disebut sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Yang pertama, sistem distrik, yaitu sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon, hanya ada satu pemenang. Kelebihannya diantaranya, sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen. Jumlah partai yang terbatas ini membuat stabilitas politik mudah diciptakan. Kelemahan sistem distrik adalah sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif, artinya bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Ada kecenderungan wakil tersebut lebih mementingkan kepentingan daerah pemilihannya daripada kepentingan nasional. Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen. Yang kedua, sistem proporsional, yaitu sistem yang berkiblat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang akrab karena wakil dipilih lewat tanda gambar. Sistem proporsional banyak dianut negara-negara multipartai seperti Indonesia, Italia, Belanda, dan Swedia. Kelebihan dari sistem ini diantaranya adalah dianggap lebih mewakili suara rakyat karena perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang dibuang, hingga partai kecil dan minoritas bisa mendapat kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat heterogen dan pluralis. Kelemahan dari sistem ini adalah sistem proporsional mempermudah terjadinya fragmentasi partai, kurang mendorong partai untuk saling berintegrasi dan bekerja sama. Banyaknya partai yang bersaing menyulitkan munculnya partai dengan suara mayoritas. Sistem proporsional memberikan kewenangan yang kuat terhadap partai politik melalui sistem daftar list system. Prosedur sistem daftar bervariasi umumnya yang dipakai adalah partai politik menawarkan daftar calon kepada pemilih. Kelebihan dan kekurangan dari buku. Buku ini sebenarnya bagus karena dapat menuntun orang yang baru pertama kali terjun di dalam dunia politik untuk memahami dan mempelajari dasar-dasar ilmu politik dan apa aja yang dapat kita dalami dalam ilmu politik. Dan dalam edisi revisi sekarang ini, materi yang disajikan lebih lengkap, lebih banyak dan lebih mendetail daripada edisi yang sebelumnya. Sedangkan edisi yang sebelumnya ini masih sederhana dan isinya pun belum sejelas sekarang. Hal itu bisa dilihat dari tebal bukunya yang lebih tebal dibandingkan cetakan sebelumnya. Yang paling menarik adalah buku ini karangan Profesor Miriam Budiarjo karena beliau merupakan seorang ilmuwan politik senior sekaligus beliau pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan buku karangan yang berjudul Dasar-Dasar Politik ini
telah menjadi buku wajib bagi mahasiswa ilmu politik di Indonesia. Setiap kelebihan pasti memiliki kekurangannya. Begitu pula dengan buku ini. Dikarenakan halamannya yang sangat tebal, sehingga membuat orang malas untuk membaca buku ini. Hal ini sempat saya alami. Selain halaman buku yang sangat banyak dan membuat orang enggan untuk membaca buku, bahasa yang digunakan pun lumayan sulit dipahami, karena kalimat yang menurut saya terlalu terbelit-belit dan tidak langsung merujuk pada poin yang dimaksud. Sehingga butuh ketelitian ekstra ketika membaca buku ini agar dapat memahami isinya. Dan halaman yang disediakan pun tidak berwarna, semakin membuat minat untuk membaca buku ini berkurang. Secara keseluruhan, buku ini bagus untuk dipelajari, terlebih bagi kita yang ingin mendalami tentang politik, sehingga dapat saya simpulkan bahwa siapa saja yang membaca buku ini akan mendapat banyak wawasan baru tentang politik yang ada di Indonesia dan di internasional. Tinggal bagaimana saja kita memahami benar kata-kata dalam buku agar bisa benar-benar mengerti isi dan apa yang dimaksud dalam buku ini. Sekian resensi buku yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan resensi tidak jelas atau berbelit-belit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Semoga resensi yang dapat sedikit saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan berbelit-belit dan kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar tidak dapat lepas dari konsep konstitusionalisme, yaitu suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokoknya adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Ciri-ciri UUD adalah organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubahnya atau disebut amandemen, membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, aturan hukum yang tertinggi dan mengikat. UUD dan konvensi. Konvensi itu sendiri adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi ada di dalam sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Pergantian undang-undang dasar. Pergantian undang-undang terjadi jika dianggap bahwa UUD yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar yang dilalui Indonesia. 1. Tahun 1945, UUD RI de facto berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Tahun 1149, UUD RIS berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 3. Tahun 1950, NKRI berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 4. Tahun 1159, UUD RI 1945 berlaku di seluruh Indonesia. Yang kelima, tahun 1999, UUD 1945 dengan amandemen masa reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar atau disebut amandemen. Selain pergantian menyeluruh, tidak jarang negara mengadakan perubahan sebagian UUD-nya. Perubahan ini disebut amandemen. Supremasi UUD. UUD berbeda dengan undang-undang biasa. UUD mempunyai sifat yang lebih tinggi daripada UU biasa dan badan yang membentuk pun berbeda. Undang-undang dasar tidak tertulis dan undang-undang dasar tertulis. Suatu UUD umumnya disebut tertulis bila merupakan sebuah naskah, sedangkan tidak tertulis tidak merupakan sebuah naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. UUD yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. Suatu UUD dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang disebut fleksibel seperti di Inggris. UUD yang hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang disebut kaku. Undang-Undang Dasar Indonesia. UUD yang berlaku saat ini dahulu sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu UUD 1945, kemudian diganti UUD RIS 1949,
lalu berganti lagi dengan UUD sementara tahun 1950, dan akhirnya kembali ke UUD 1945, dan itu juga sudah mengalami beberapa amandemen.